Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Halo, perkenalkan namaku Azizan. Di sini mari kita belajar tentang apa itu virus Ebola. Dan pembelajaran kali ini bertujuan untuk sebagai penugasan tambahan MPKM BKP Pertukaran Pelajar dengan matkul imunologi. Kali ini adalah apa itu virus Ebola, kenapa tingkat kematiannya tinggi, apakah ada hubungannya dengan sistem imun apa yang bekerja, dan apa vaksinnya. Virus Ebola berasal dari golongan Filoviridae. Jenis ini merupakan virion Deiomophoric yang dapat berukuran huruf U, angka 6 atau lingkaran, tetapi yang paling sering terlihat di mikroskop elektron ialah struktur tubular panjang. Virus Ebola mengandung satu molekul linear single strand dengan negatif charge RNA yang hampir mirip dengan Pramoxviridae, atau teman-teman bisa melihat gambar di samping merupakan contoh dari virus Ebola. Virus Ebola pertama kali diidentifikasi di Sudan dan di wilayah yang berdekatan dengan Zaire atau saat ini dikenal sebagai Republik Kongo pada tahun 1976. Setelah terjadi epidemi di Yambuku, daerah utara Republik Kongo dan Zara, daerah selatan Sudan. Setelah negara-negara di benua Afrika yang terkena wabah Ebola mempunyai sistem kesehatan yang sangat lemah, kekurangan sumber daya manusia, dan infrastruktur yang tidak memadai. Menurut beberapa jurnal, penyebab virus Ebola dibawa oleh hewan kelelawar. Virus Ebola juga telah diidentifikasi pada daging simpanse, gorila, dan kijang liar. Beberapa hipotesis mengatakan terjadinya penularan dari hewan terinfeksi ke manusia. Kemudian dari manusia, virus ini ditularkan dengan berbagai cara. Manusia dapat terinfeksi karena kontak dengan darah atau sekret orang yang terinfeksi. Selain itu, manusia juga bisa terinfeksi karena kontak dengan benda yang terkontaminasi oleh orang yang terinfeksi, dan juga penularan nosokomial juga dapat terjadi bila tenaga medis tidak memakai APD yang memadai. Kemudian, kenapa tingkat kematiannya cukup tinggi? Penyebab tingkat kematian virus yang cukup tinggi dikarenakan virus ini memiliki single strand RNA negatif yang akan cepat bereplikasi ketika sudah menginfeksi inangnya. Virus Ebola adalah salah satu virus yang paling virulen pada manusia dan dapat membunuh hingga 70-80% dari pasien dalam kurun waktu 5-7 hari. Gejala penyakit virus Ebola dapat diklasifikasikan dalam 3 fase. Yang pertama, fase menular. Yang kedua, fase fatal. Yang ketiga, fase kronis atau pemulihan. Gejala akut dan spesifik yang ditunjukkan oleh pasien yang terjadi pada hari kedua dan 21 setelah gejala awal. Antara hari keempat dan ke-14, pasien dapat mengalami mual, muntah, diare, dan melena. Pada fase ini, pasien mengalami kehilangan cairan yang cukup cepat, sekitar 10 liter per hari, dan gejala lain yang kurang umum seperti dispena, batuk, tegukan, serta nyeri pada dada dan perut. Semua tanda dan gejala ini dianggap sebagai awal perkembangan penyakit yang lebih parah. Setelah fase menular, prodromal sekitar antara hari ke-22 sampai ke hari 35, manifestasi dari infeksi virus Ebola terus berkembang hingga dapat menyebabkan kematian. Fatalnya, manifestasi yang terjadi pada antara hari ke-22 dan ke-35 diantara adalah shock septic, asidosis metabolik, dan kegagalan organ yang merupakan dampak dari hilangnya cairan tubuh dan manifestasi hemoragik.
Apakah tingkat kematian yang tinggi tersebut berhubungan dengan sistem kekebalan tubuh? Jawabannya adalah iya. Dalam sebuah jurnal dikatakan bahwa pasien berusia kurang dari 30 tahun memiliki tingkat fatalitas kasus yang jauh lebih rendah daripada mereka yang berusia 30 tahun. Populasi yang rentan termasuk anak-anak di bawah usia 5 tahun, wanita hamil, dan orang tua. Selain itu, target dari virus Ebola diantaranya adalah monosit, makrofag, sel dendrit atau DC, hepatosit, sel korteks adrenal, fibroblast, dan sel endotel. Peristiwa awal setelah infeksi cenderung terpusat di sekitar sel-sel molekuler dalam sistem fagosit, termasuk monosit, makrofag, dan sel dendritik atau disingkat sebagai DC. Sel-sel ini tidak hanya mengatur respon imun bawaan dan adaptif, tetapi juga sebagai target awal infeksi virus Ebola. Lantas, sistem imun apakah yang bekerja? Ebola virus akan terus menginfeksi sel monosit makrofag lineage yang akan mempercepat pelepasan sitokin proinflamasi atau INF dan INF gamma. Apabila hal ini terjadi secara terus-menerus dapat merusak struktur endotelium darah dan jaringan lainnya. Virus Ebola yang menginfeksi akan menghasilkan virion yang banyak, kemudian akan menyerang bagian dendritik sel, monosit, dan makrofag. Semua sel yang terinfeksi akan mengalami gangguan yang menghasilkan INF. Pada monosit, respon yang ditimbulkan akan menghasilkan sitokin proinflamasi. Pada DC, respon yang diberikan kurang seperti pada monosit. Di sisi neutrofil dan limfosit tidak dapat berperan. Mereka harus diaktifkan terlebih dahulu oleh partikel virus untuk neutrofil yang akan menghasilkan degrasi. Karena jumlah virus yang meningkat, kemudian apoptosis limfosit dan kegagalan sistem imun merupakan respon dari virus yang mengimbas peningkatan co-inhibitory molecules yang ada di B sel dan T sel. Infeksi karena virus ini akan terus menyebar bahkan sampai ke bagian hati. Siklus proinflamasi yang melewati ambang batas dan juga degradasi epitelium pada darah. Semakin banyak virus yang terreplikasi yang menghasilkan respon imun adaptif hanya akan menambah gangguan fungsi karena jumlahnya yang tidak terkontrol dan semakin banyak. Sel yang terinfeksi tadi akan mengalami kematian, menyebabkan kerusakan jaringan yang luas, dan pada saat sitokin dan kemokin dilepaskan dari makrofag yang terinfeksi menyebabkan vasodialitas dan peningkatan permeabilitasnya. Lantas, apakah saat ini sudah ada vaksinnya? Jelaskan teknologi vaksin yang digunakan pada virus Ebola. Secara spesifik, vaksin untuk Ebola sampai saat ini belum ditemukan. Akan tetapi, para ilmuwan terus berupaya menemukan terobosan baru dan menemukan vaksin tersebut. Hasil dari jerih payah para ilmuwan selama bertahun-tahun, mereka berhasil menemukan alternatif vaksin yang diberi nama Merck V920. Pengembangannya dimulai dari sejak tahun 1996. Pengenalan Vesicular Stomatic Virus atau VSV sebagai bahan dasar utama dalam pembuatan vaksin PVA oleh Roche Group di University of Yale, Amerika Serikat. 2 tahun selanjutnya, pembangunan VSV menjadi VSV EBOV dilakukan oleh Feldman, Klang, and Falco pada tahun 2003. Pengembangan vaksin dilakukan dengan menghapus glikoprotein sehingga VSV EBOV diganti menjadi VSV Alpha G ZEBOV GP. Pada tahun 2010, Badan Kesehatan Kanada memberikan lisensi keamanan kepada Neuralink untuk memproduksi vaksin tersebut. Namun pada tahun 2017,
Merck mendapatkan lisensi dari New atau atas vaksin RVSV Alpha G ZEBOVGP yang kemudian lebih dikenal sebagai Merck V920. Kandidat vaksin yang kedua yang dikembangkan sampai saat ini adalah AD26-BOV-MFA-BN-Filoprimbos. Merck mengakui perizinan memasarkan RVSV ZBOV dari New serta pendanaan sudah tersedia untuk pengujian klinis calon vaksin Ebola yang menjanjikan. Meskipun telah terjamin keamanannya, vaksin ini mempunyai efek samping yaitu nyeri sendi yang terjadi pada fase 1 dan fase 2. Dengan demikian, penggunaan vaksin ini sudah efektif. Kemudian dilakukan uji coba kembali pada fase 3 pada orang dewasa yang sehat dengan pemberian dosis rendah dan dosis tinggi. Efektivitas vaksin RFSF ZBOV yang cukup tinggi pada percobaan ini atau vaksin Merck F920 vaksin vesicular somatic virus atau VSV ini yang merupakan isi vaksin untuk melawan penyakit Ebola telah dilakukan uji coba klinis untuk keamanan dan kemajuan vaksin tersebut.